Oke guys, ternyata waktu kita bongkar-bongkar semua lemari sampai bawa kasurnya, ternyata Mas Roni punya simpenan nih. Baru ditunjukin. Baru ditunjukin saya. Udah ya. habis. Habis diborong kolektor ini. Ada satu simpenan yang menarik banget ya. Ayo Mas, kita buka Mas. Iya. Ini ternyata disembunyiin nih di bawah Kasur ini. kasur. Maunya nggak dijual dulu, konangan. Cuma ya hancur sudah lama ini. Apa ini Mas? Ini perunggu sama besi aji nih Mas ya? Iya betul. Ini perunggu. Ini menurut saya ini perunggu, ini besi aji. Oke. Nah, kalau ini saya namakan ini wayang gunungan. Pusaka wayang ya? Pusaka wayang. Karena bentuknya kayak wayangan Mas ya? Ya, kayak wayang gunungan. Entah Nah, orang mengatakan apa, yang saya simpulkan ya wayang gunungan. sering nggak temuin kayak model gini Mas? Ya pernah satu kali ini aja. Baru kali ini ya model Baru gini kali ya? ini. Saya sering dapat cuma bilahnya aja, kecil-kecil itu. Bilanya aja ya? Iya. Jadi ini kelihatan banget zaman Kabudan ini kayak Mas ya, kayak gini-gini ya? Kurang tahu saya. Katgan, model katga gitu ya? Iya. Kalau eranya mungkin dari besinya seperti bedok. Oke, besinya model-model betok, Iya. agak lumayan tebal juga. Moga-moga kalau dibersihin nggak habis Mas. Nah, itu. Soalnya ini Itu- kayaknya salah perawatan dari awal nih Mas. Enggak salah perawatan, itu digeletakkan itu. Sudah berbulan-bulan digeletakkan, tidak dirawat. Digeletakkan itu Nah. artinya dibiarkan aja Mas. Dibiarkan. Nah. Jadi- Kayak gini-gini ini. Ah, Nah, pelekatnya kayak gini kalau dibiarkan enggak dirawat, habis sudah. habis sudah. Jadi harus dikasih minyak. Nah, Nah. dikasih minyak atau direndam pakai air kelapa. Oke, jadi perawatannya apa nih Mas? Kalau kita dapat kayak gini, teman-teman ada mungkin dapat yang ini kalau baru dapat, baru dapat? lebih baik itu direndam pakai air kelapa. Rendam air kelapa langsung ya? Langsung pakai air kelapa. Jadi untuk memperkuat besinya dulu karena adaptasi. Kalau Oke. sudah kuat baru lagi dicuci. baru dicuci ya. Baru dicuci. Jadi Entah paling- cara gimana pakai nyucinya, pakai apa. Yang penting besinya yang pentingnya nyatu dulu ya. Nah, itu. Kan biasanya masih ngarbon. Oke. Sekarang ini saya lagi masak air panas. Kita kasih teh celup. Saya kasih 3 biji teh celup sana. Bisa dapat air teh yang pekat ya. Air teh pekat yang ini, yang pekat ini salah satu fungsinya adalah untuk menghancurkan atau mematikan karat-karat yang aktif ya guys ya. Kelihatan nggak? Nah harusnya menurut saran Pak Dodi itu harusnya direndam nih, cuman saya nggak punya tempat yang cukup besar untuk merendam, jadi kita siram aja pelan-pelan. Ini udah yang kedua kali saya lakuin ini dan kelihatannya berjalan dengan baik, karena kalau kamu lihat di sini ini karat yang aman atau patina yang aman ini masih melekat di bilahnya ya. Jadi masih melekat di sini. Ini kita tidak akan bersihkan, biarkan seperti itu. Yang kita perlu perangi itu karat-karat yang merah guys. Jadi intinya adalah kita menghancurkan karat-karat yang merah yang menggerogoti bilah yang aslinya. Jadi ini sebenarnya adalah perjuangan kita untuk kita menyelamatkan pusaka-pusaka Nusantara guys. Karena ketika mereka waktu didapat dari para penyelam itu, mereka taruh aja di tempat-tempat yang lembab dan tidak diberi minyak atau apapun. Itu sebabnya setelah diangkat dari sungai, karat yang masih melekat itu terus memakan bilahnya. Nah ini yang mengakibatkan kehancuran pada bilah pusaka itu sendiri. Ini yang kita pengen secepatnya, kalau misalnya ada penemuan baru, secepatnya kita bisa selamatin supaya mereka tidak taruh di tempat yang lembab atau ditaruh di bawah tanah dan tidak terawat, yang pada akhirnya akan semakin merusak daripada karat bilahnya itu sendiri. Jadi harusnya dikasih air soda juga, dikasih baking soda ya, buat soda kue ya harusnya. Cuman saya nggak ada, jadi nggak ada masalah, karena intinya fungsinya adalah melepas karat-karat yang jahat aja. Jadi kita masih tetap besi yang aslinya masih terlindung karena kita sebelumnya kita udah minyakin guys. Jadi bener apa kata Mas Roni itu, kalau mau temuan itu bagus dari awal ketika mereka dapat,
mereka harusnya langsung taruh ke air kelapa ya, karena air kelapa itu mengandung minyak yang bisa melindungi besinya dari karat-karat yang masih aktif. Nah ini kelihatan banget udah sempurna. Yang sebelah baliknya, yang baliknya ini yang kita masih perlu ini. Kemungkinan dia di dasar sungai seperti ini nih. Jadi yang bawah yang termakan karat lebih banyak, di atas lebih halus, lebih terawat lah istilahnya. Nah nanti seberapa banyak besi yang kita selamatkan kita lihat nanti, karena intinya kita mau menyelamatkan apapun yang ada. Jadi walaupun nanti tinggal secuil pun itu yang kita dapat, dan itu yang kita perlu istilahnya kita perlu untuk selamatkan dan kita perlu untuk lestarikan. Karena walaupun sebesar apapun pusaka Nusantara kita tetap harus jaga ya, kita tetap harus rawat lah sebaik-baiknya. Apalagi kalau jenis pusaka yang istilahnya lebih langka daripada yang lain. Jadi kita perlu untuk menggali ke sejarahnya sehingga kita bisa melihat bahwa pada zaman itu bangsa kita ini udah menjadi bangsa yang besar dengan persenjataan yang begitu luar biasa gitu. Tadi saya ada coba tunggu agak kering sedikit, terus saya lap pakai lap anduk, kelihatannya jatuh banyak sekali tanah-tanahnya. Jadi mendingan kita tunggu agak kering, habis itu kita lap pakai lap anduk ya, dikit-dikit. Ini saya panasin air lagi supaya kita tetap ada air panas untuk menghilangkan karatnya. Nah ini adalah karat yang masih aktif, kita perlu hilangin karat yang aktif ini. Ini yang kita perlu hilangin, sedangkan baliknya udah karat yang istilahnya patina yang bagus nih guys. Jadi ini yang kita pertahankan, sedangkan yang di baliknya yang kita pengen untuk berantas nih. Ini bila yang kita selamatkan beberapa, moga-moga bisa ini ya, bisa selamat ya. Oke guys, ada satu kesalahan yang sering kali saya dengar dari para teman-teman yang membersihkan pusaka-pusaka temuan yang penuh dengan patina. Kadang-kadang mereka menggunakan cara yang sangat tradisional, yaitu dibakar ya. Nah ini saya sempat tanya ke pakarnya nih untuk dan juga saya pernah lakuin yang sama ya. Jadi ada satu keris yang penuh patina. Saya lakukan adalah seperti cara orang-orang pada umumnya, kita bakar. Nah memang pembakaran ini bisa lebih cepat untuk merontokkan tanah-tanah atau batu-batuan yang ada di bilanya. Tapi ternyata pembakaran ini juga bisa merusak potongan-potongan besi yang di pinggir-pinggirnya itu. Jadi dia kayak seperti ini. Kalau kita bakar, potong-potongan ini akan semakin tipis nih. Dia akan kemakan. Nah, itu sebabnya kita nggak mau pakai teknik pembakaran, karena yang pertama itu bisa merusak besi. Yang kedua, pembakaran juga nggak bagus untuk merawat patina yang aslinya nanti. Jadi kita lakuin ini dengan cara yang lebih sederhana. Sebenarnya diminyakin dulu. Setelah itu kita rendam atau kita bersihkan pelan-pelan pakai air teh. Kamu perhatikan, ini karat yang lama udah mulai menipis, dan kita bisa lihat mulai bila besinya dengan begitu jelas kan. Kalau di sini udah penuh nih, ini udah bagus. Oke guys, ini teknik yang saya pakai sekarang, dia udah mulai agak kering. Yang saya lakukan adalah kita gosok pakai anduk ya, pakai anduk kecil. Nah waktu kita gosok kita bisa dengar ada butir-butir pasir yang jatuh nih. Ini menunjukkan bahwa patina yang jahat ini udah mulai lemah dan mulai terkelupas. Nah kenapa saya pakai, ada teman-teman yang lain mungkin pakai sikat tembaga ya, itu pasti lebih cepat, tapi saya nggak mau lakuin itu karena lebih bagus kita pelan-pelan aja, kita pakai kain. Dan kita bisa dengar besi-besinya atau kotoran yang melapisi ini mulai jatuh sedikit demi sedikit. Kayaknya masih selamat nih, masih bagus, keren.
agak kering, terus kita nanti gosok lagi. Nah inilah seninya kalau kita merawat atau menyelamatkan pusaka-pusaka yang istilahnya ditinggalkan lah di dalam sungai atau yang terdampar lah di dasar sungai, karena kita penasaran banget nanti jadi seperti apa. Berbeda kalau kita beli pusaka yang udah jadi ya, yang udah istilahnya peninggalan, yang udah terawat dengan baik, ya udah seperti itu bentuknya. Tapi kalau kita berburu pusaka-pusaka temuan, dari awal kita dapat, mungkin bentuknya kita belum terlalu kelihatan, jenis besinya kadang-kadang nggak kelihatan, tapi dalam prosesnya kita membersihkan, kita bisa melihat dan kita bisa menikmati seninya lah, sukacitanya di sana. Keren banget nih, top. Oke. Setelah rendam 2-3 kali, kita gosok juga. Saya gosok pakai kain ini. Udah mulai kelihatan bentuknya, udah mulai kelihatan bilanya yang aslinya. Sekali lagi, kalau ini bila yang udah istilahnya udah aman lah ya, patina yang udah aman. Ini patina yang udah aman. Ini yang kita lagi kerjakan sekarang. Kita mau memberantas yang masih merah-merah ini nih, yang di atas ini ya, atas ini, di bawah sini juga. Nah, perlu kesabaran, dan kalau kamu lakukan ini jangan pernah sampai jatuh pusakanya, karena pusaka ini kalau jatuh bisa pecah. Jadi ini besinya kalau menurut saya udah memang keras, dan karena kekerasan itu bisa, kalau jatuh bisa pecah. Jadi kita benar-benar harus jaga, apalagi untuk yang sebesar ini ya, lumayan berat. Ini kayaknya bobotnya sekitar 1,5 kilo lah. Wah, tapi seneng banget nih udah bisa menyelamatkan sampai segini ya. Awalnya saya pikir bilanya mungkin tinggal setengah, atau karena saya lihat korosinya banyak banget daerah sini, dan kekhawatiran saya adalah karatnya udah mulai menembus. Ternyata tidak. Jadi karatnya sama sekali tidak menembus, besinya masih kelihatan tebal, ada geger sabinya juga kelihatan banget masih tebal, dan mungkin itulah sebabnya dia bisa bertahan, karena jenis besinya begitu bagus. Nah ya, tinggal kita aja yang harus benar-benar hati-hati untuk membersihkan, supaya tidak memakan kandungan besi yang lain. Oke, ikutin perjalanan terus ya. Oke guys, setelah jam 12 malam nih ya, udah hampir 2 jam kita bersihin. Kita lihat ya hasilnya ya. Jadi yang saya lakukan sangat sederhana dan sangat aman banget sebenarnya, dan mungkin kita akan lanjutin lagi besok karena udah jam 12 malam. Kita udah berhasil membersihkan satu sisinya dengan sempurna. Masih tersisa sedikit sekali patina istilahnya yang jahat, dan patina yang baiknya masih melekat dengan luar biasa. Mungkin ada karat-karat angin sedikit-sedikit, kita bisa minyain, bisa hilang. Nah, yang sisi satunya lagi ini masih kelihatan, masih ada karat yang tersisa ya. Tapi ini udah sangat tipis sekali, sangat berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kita sudah do a great job lah istilahnya. Kita udah lakuin yang terbaik untuk sekarang, karena terus terang saya juga nggak mau terlalu istilahnya terlalu keras ya. Saya nggak mau merusak patina di perunggunya. Saya mau biarin patina perunggunya tetap seperti apa adanya. Yang kita mau perangi cuman patina-patina yang jahat atau karat-karat yang jahat yang ada di permukaan bilahnya. Jadi kalau udah sampai di sini kita udah berhenti nih, kita nggak boleh lagi bersihkan. Ini udah bagus sekali. Nah, saya lihat nanti kalau dia semakin mengering, dia akan melupas dengan sendirinya. Jadi kuncinya adalah perlu sabar. Kamu harus basahin, panasin, habis itu keringin, dia akan rontok sendiri. Basahin lagi, keringin, basahin lagi, keringin sampai berkali-kali. Itu kuncinya. Oke, kita udah selesai lah lembur kita. Semangat banget.
Kita lihat lagi perkembangannya besok ya. See you. Oke guys, kita lanjut lagi pembersihan pusaka Katga ini. Setelah kemarin kita bersihkan hanya pakai air teh seperti saran Om Doni Winardi ya, pakai air teh yang digodok dan dibersihkan dengan soda kue ya, baking soda. Tapi karena kita kemarin tidak ada baking soda dan kita hanya pakai air teh aja. Nah hasilnya seperti ini. Sekarang ini yang baliknya udah bersih. Yang sini kita masih kelihatan karat-karat yang jahat. Nah kali ini kita bersihkan untuk hari selanjutnya. Saya lagi coba bersihkan dengan cara yang dipakai Om Heri Sabtono nih. Jadi kemarin saya minta dolomit sama beliau sedikit. Ini juga dikasih, ini Aquades. Dan saya beli alkohol 70%, kita campur. Saya siapin juga kuas dan sikat tembaga ya yang halus. Jadi cara kedua ini kita coba untuk hilangkan karatnya tanpa kita akan menghilangkan patina yang hitam yang baik. Jadi sama seperti cara kemarin itu, kita juga ada bersihin pusaka Katga juga yang saya beli dari pameran di Kediri. Hasilnya sangat bagus sekali, makanya hari ini kita akan pakai cara yang sama kayak yang saya lakukan untuk pusaka Katga itu. Jadi cara Om Heri ini sebenarnya sangat simpel sekali, tanpa harus kita rendam, tapi lebih ke arah kita oleskan dan biarkan mereka bereaksi, dan kita sikat hanya kepada karat-karat yang kotor aja, karat-karat yang kita mau buang aja. Kelemahannya kalau kita dapat pusaka handle-nya perunggu seperti ini, kalau kita rendam keseluruhan maka patina dari perunggu yang aslinya ini bisa hilang. Dan ini yang kita tidak mau, kita pengen mempertahankan patina yang asli dari waktu mereka ditemukan. Oke? Nah, ada kelemahannya juga. Kalau kamu pakai cara ini untuk pusaka-pusaka berpamor, maka pamornya nggak akan kelihatan. Karena pamor pasti akan bersembunyi di bawah patina yang menyelimuti mereka. Kecuali kalau kita udah dapat udah bersih ya, atau pusaka-pusaka peninggalan mungkin beda lagi. Pasti masih akan kelihatan pamor. Coba bersihkan semampu kita. Nanti dapetnya seperti apa dengan cara yang Om Heri Sabtono ajarkan ke saya. Jadi kalau biasanya secara konvensional atau secara yang kita tahu sebelumnya, kalau kita membersihkan ini udah dipastikan ini pasti bilanya akan sangat hancur karena direndam dengan air asam. Tapi kalau dengan ini kemungkinan akan lebih baik, tapi kita lihat aja apakah benar seperti itu. Oke? Jadi hampir tidak berbentuk nih, nggak bayangin teman-teman. Ini hampir, kalau kita lihat benar-benar karaknya itu benar-benar menyelimuti hampir 3 atau 4 mili ya, atau mungkin bisa sampai setengah senti menutupi bilahnya. Jadi ini yang kita mau bersihkan. Nah teman-teman, sebelum para kolektor cari benda-benda bersejarah seperti yang kita lakukan sekarang, biasanya benda-benda seperti ini nggak ada harganya, dan kebanyakan mereka buang begitu saja. Atau bahkan temuan-temuan seperti pancing kuno atau perunggu-perunggu yang lama ya, yang tidak ada peminatnya, biasanya orang-orang penyelam-penyelam itu tidak bisa menjual, dan mereka terpaksa harus melebur untuk dijual kiloan. Nah itulah sebabnya kenapa kita terpanggil untuk kita menyelamatkan pusaka-pusaka ataupun benda-benda bersejarah, bahkan benda-benda yang kayaknya tidak ada nilainya lah istilahnya, seperti mata pancing, seperti serpian perunggu dan segala macam ya. Kita mau selamatin lah sebisa kita. Oke? Hey.
Nah teman-teman, mungkin banyak di antara kita khawatir ya. Kadang-kadang ada yang bilang, wah awas, ada banyak juga yang beredar di pasaran pusaka-pusaka yang istilahnya dibuat lah, patina seperti ini dibuat ya, karena banyak orang yang mulai cari dan harganya udah mulai tinggi sekarang. Jadi ada orang-orang yang menggunakan kesempatan, dia pusaka yang baru dibuat patina seperti pusaka temuan dan dijual sebagai pusaka temuan. Nah biasanya kalau patina-patina seperti itu sangat mudah banget untuk dibersihin. Biasanya dia pakai lem atau pakai beberapa perekat ya untuk ini, dan itu kelihatan sekali kalau dibersihin gini, pasti akan kelihatan lemnya atau perekatnya. Biasanya pakai lem super atau kadang-kadang aspal atau apalah. Nah kalau kita bersihkan gini, kita tahu bahwa tidak ada zat kimia yang lain yang ada di dalam patina ini. Nah ini meyakinkan kita bahwa apa yang kita dapatin ini benar-benar temuan guys. Jadi kalau kamu bersihin sendiri, kamu akan lebih yakin dengan apa yang kamu punya, istilahnya seperti itu. So teman-teman, saya sangat semangat banget karena ternyata hasilnya jauh lebih baik daripada yang saya bayangin. Kalau kamu lihat besinya ini masih utuh nih. Jadi setelah karat yang begitu tebal, besinya masih tidak tembus, istilahnya karatnya itu tidak tembus ya. Jadi inilah bukti bahwa leluhur kita punya metalurgi, punya ilmu metalurgi yang luar biasa. Cara menempa besinya itu nggak sembarangan, sehingga walaupun terpendam karat hingga istilahnya ratus-ratusan tahun ya. Kalau kita lihat ini adalah petok zaman Kabudan ya, sekitar 800-900 tahun yang lalu, tapi masih awet banget nih istilahnya. Semua tergantung bagaimana cara kita menyuci guys. Jadi sayang banget kadang-kadang kalau kita mendapatkan barang-barang yang kelihatannya udah terbungkus sama patina, kita rendam malah merusak besinya. Jadi sia-sia orang-orang yang menemukannya. Jadi kita harus terus mencari cara supaya cara membersihkan kita itu sama sekali tidak merusak kandungan besi yang ada. Jadi ada beberapa yang saya harus congkel sedikit seperti ini, dicongkel supaya karat yang melekat itu bisa langsung keluar tanpa harus merusak struktur besinya guys. Nah ini adalah besi aslinya nih, ini besi aslinya dan udah mulai kelihatan banget. Bahkan kadang-kadang pakai kuku aja udah bisa kelepas. Jadi ini kemajuan yang sangat luar biasa banget. Thank you buat Om Heri Sabtono yang udah bekerja sama orang-orang Jerman untuk dapetin ramuannya seperti ini. Om Heri lagi siap-siap, kita ngopi dulu, oke? Di sini nih suasananya enak banget guys, kayak di pedesaan ya. Arcanya banyak banget, pusakanya banyak banget, dan Om Heri orangnya baik banget. Dia nggak pelit ilmu lah intinya. Kopinya enak juga.